thank you udah menyempatkan hadir di YouTube dan podcast gua. Thank you udah ngundang juga. Iya. Jadi di sini kita cuma berdua nih karena Irviana itu lagi sakit. Jadi belum bisa hadir iya. Jadi udah doakan semoga Irviana cepat sembuh. Iya, semoga cepat. Kapan-kapan kita bisa bareng lagi sama dia lah kayak gitu. Siap. Jadi langsung aja. Jadi YouTube ini, collab ini sebenarnya perpanjangan dari YouTube gua yang ngomongin tentang cara belajar fisika. Waktu itu gue udah bikin cara belajar fisika versi gue sendiri. Nah, tapi di video itu gue bilang bahwa bisa jadi cara belajar gue, cara belajar lu, cara belajar temen gue, cara belajar temen lu itu beda gitu, nggak ada beda, sama. Betul. Dan akhirnya gue juga bilang ya ini cara belajar gue kayak gini. Kalau misalnya sama kalau diterapin dia lu itu nggak applicable gitu, nggak bisa diterapin ya wajar gitu. Nah terus gue juga bilang di YouTube itu gue bilang nanti gue bakal bicara langsung sama temen gue, bakal ngobrol langsung sama temen gue yang emang kuliahnya fisika gitu. Jadi 4 tahun. Aku udah lihat tuh videonya. Ya, nah oke. Nice banget. Good. Tapi belum kelar sih, cuma nggak apa-apa. Jadi kayaknya lebih afdol kalau gue juga ngajak ngobrol orang yang 4 tahun fisika gitu. Kalau kan teknik fisika mungkin ya nggak berkecimpung banget sama teori-teori fisika. Nah tapi kalau misalnya Aan ini asal lu tau, Aan ini temen gue fisika UGM juga, MIPA angkatan 2015 juga. Ya pertama kali kita kenal tuh pas kayak PKM ya. Ya benar, PKM ya, satu PKM. Jadi CEO gua nih. Iya, jadi gue kenal Aan ini dari PKM kayak gitu. Jadi ya udah lama lah, udah akrab. Nah, gue bikin YouTube ini latar belakangnya juga sama kayak YouTube kemarin. Itu adalah banyak yang nanya ke gue atau mungkin banyak orang yang kuliahnya fisika tapi mereka tuh kayak nggak tahu cara belajar fisika. Jadi kan ironi, jadi kasihan juga gitu, dia udah masuk fisika tapi nggak tahu cara belajar fisika bener gimana. Nah kan takutnya nggak bisa survive kayak gitu kan. Nah oke, jadi latar belakangnya gue biar semua penonton gue yang nonton ini bisa dapat insight baru cara belajar fisika yang bener dari anak fisikanya langsung. Dan sebagai catatan lagi, ini adalah kita hanya berbagi cara belajar gitu. Jadi ini bukan cara mutlak atau bukan suatu cara yang pasti untuk suatu cara yang benar secara mutlak untuk belajar fisika gitu. Ini kita hanya berbagi cara belajar fisika aja. Oke, An, pertama-tama mungkin pengenalan diri dulu. Mungkin lu sekarang kerja di mana dan apa dan sebagainya. Dan oke, silakan. Oke, perkenalkan aku Aan, temannya Bima. Jadi benar yang dibilang Bima, aku dari fisika UGM seangkatan juga gitu. Terus tapi kalau dibilang anak fisika yang benar juga sebenarnya enggak juga, karena kayak yang dibilang Bima, orang yang masuk fisika itu juga bisa dibilang orang-orang yang tersesat. Karena bingung, nggak tahu cara belajarnya. Tapi akhirnya orang-orang punya cara masing-masing gitu. Dan kalau cara aku juga nggak mutlak benar kayak dibilang Bima. Dan aku juga bukanlah ahli yang kayak gitu sih, maksudnya masih mahasiswa pas-pasan juga di sini. Dan sekarang aku kerja di Jogja jadi software engineer. Lintas banget yang malah dari fisika. Ini menarik nih. Orang fisika bisa jadi software engineer, gila, gokil. Ya, karena kebetulan aku ambil konsentrasinya di fisika itu komputasi. Jadi memang dari backgroundnya udah sering ngoding juga di kuliah, makanya oke lah, lintas ke situ masih fine untuk dilakukan gitu. Dan kebetulan emang dari kecil sih suka sama hal-hal berbau komputer kan, bahkan SMA pun aku juga ikut timnya Olimpiade komputer gitu. Wih, jadi masih bisa dipanggil lanjut gitu sih. Oke. Nah, aku program di Jogja gitu. Oke, nice. Ya SMA-nya berarti apa? Ikut Olimpiade komputer?
Iya, cuma jadi delegasi sekolah aja sih, nggak lolos yang kota. Lumayan sih. Dulu Iya, mending dulu gue juga pernah daftar untuk ikut Olimpiade komputer, tapi pas tes aja gue udah kalah, udah gagal gitu. Jadi nggak sampai delegasi sekolah coba. Oke. Oke, mari kita masuk ke inti dari YouTube kita. Sekarang pertama adalah BTW tadi apa? Oh, software engineer ya, gue lupa. Oke, pertama adalah kenapa alasan Aan milih jurusan fisika gitu. Kalau ditanya alasan sih, ini cukup panjang ya ceritanya, karena dulu waktu SMA pun, karena emang biasalah anak SMA itu galau kan mau milih jurusan apa, dan banyak sekali pilihan-pilihan yang akhirnya dieksplor gitu kan. Nah, salah satu kenapa dulu aku juga gabung ke Olimpiade Komputer, karena kebetulan bapakku adalah pembimbing juga, tapi beda, bukan di sekolahku. Jadi dia pembimbing Olimpiade Komputer di sekolah lain, terus bilang ngajakin coba deh ikut yang ini. Yaudah aku coba ikut gitu kan. Terus emang seru sih. Nah itu pun saat kuliah aku juga kepikiran apakah aku ikut ilkom aja ya, atau informatika, something like that gitu kan. Terus ternyata high competitive sekali kan, orang yang punya ranking pas-pasan lah di sekolahan waktu itu. Jadi kayak udahlah, kayaknya nggak berani buat ngambil ini. Aku coba cari yang lain, sampai akhirnya suatu titik aku kepengen masuk ke astronomi, yang mana astronomi itu cuma ada di ITB kan, di Bandung. Nah aku sekolah di Jogja, dari SMP juga di Jogja. Dulunya dari Klaten kita pindah ke Jogja, itu tujuannya supaya untuk bisa sekolah di Jogja dan lanjut ke UGM. Orang tua aku pengennya gitu. Terus karena terus aku kepengen di Bandung, makanya jadi terhambat oleh restu orang tua di situ. Jadi akhirnya ya udahlah, apa ya yang kira-kira bisa menjadi batu loncatan untuk aku pengen ke astronomi tapi nggak harus ke Bandung. Oh ada nih fisika di UGM waktu itu. Ternyata dia punya kayak konsentrasi yang ke arah ke situ kayak gitu. Akhirnya aku cobalah fisika, dan fisika juga nggak terlalu asing kan, karena di antara mata pelajaran IPA di sekolah kayaknya aku juga lebih suka fisika kayak gitu. Makanya ya udah, oke lah, aku mantap ke fisika untuk menjadi stepping stone go untuk ke astronomi. Dan awalnya gitu. Oke, ya siap. Oke. Terus kan kalau gue dengar nih emang minat pertama ke komputer, ya kan? Terus ke astronomi, terus ke fisika. Nah, setelah diterima di jurusan fisika UGM, pasti kan karena ini tuh kalau gue pikir ya, karena kalau minat kita di awal itu komputer, terus akhirnya kita nyari alternatif lain, ketemunya fisika, pas masuk di jurusan fisika itu dengan dibandingkan dengan keinginan kita untuk masuk ke dunia komputer itu gimana? Jadi kayak awal-awal masuk jurusan fisika UGM itu rasanya gimana ketika emang ini alternatif, ini bukan sesuatu tujuan yang pertama kita tuju, tapi ini alternatif tujuan yang kita tuju gitu. Itu gimana awal masuk kuliah? Kalau kayak awal-awal sih aku nggak begitu merasa bukan ini jalanku, karena ternyata setelah aku pikir-pikir sejak kecil itu tuh aku punya cita-cita pengen jadi ilmuwan. Keren sekali. Dan jawabannya tuh kayak ya ini, aku kayak gimana ya, ini aku keterima dulu di SNMPTN ya, di fisika bilang pertama. Jadi kayak event SNMPTN kan juga kompetitif sekali gitu loh, dan aku berhasil keterima di pilihan pertama tuh kayak mungkin memang jalanku di sini gitu loh. Dan itu kayak nyambung dengan impian masa kecilku, karena ketika aku kecil tuh pernah tahu ini nggak kartun Jimmy Neutron itu? Tahu itu aku suka banget. Itu. Aku pengen jadi kayak gitu dulu zaman kecil. Aku pengen punya lab sendiri di rumah, pengen eksperimen gitu. Pengen kayak gitu deh. Iya. Neutron deh. Betul. Terus itu aku keterima di fisika, dan aku rollback kembali ke memori masa lalu. Oh iya, mungkin memang inilah jalan yang diberikan Allah padaku untuk menuju ke impian masa kecilku kayak gitu lah kan. Dan aku pertimbangan ulang, kalau nggak begitu nyesel nggak milih komputer, karena setelah dipikir-pikir antara komputer sama fisika itu
bagiku itu lebih mudah untuk autodidak belajar komputer daripada autodidak belajar fisika. Betul. Jadi nggak rugi juga aku masuk ke fisika. Betul banget. Karena betul banget. Iya, karena ngoding atau karena teori-teori yang di komputer itu kita banyak tersebar di mana-mana dan belajar sendiri itu masih memungkinkan. Tapi kalau fisika kayak kita nggak bisa kalau nggak ada tentornya, dan to be honest, fisika yang kita pelajari di SMA, di SMP itu tuh cara belajar yang salah. Ini nanti akan ke arah situ juga aku jelasin kenapa. Nah. Tapi itu adalah cara belajar yang salah di SMP dan SMA itu. Makanya kita nggak bisa belajar sendiri fisika dengan memodalkan SMP dan SMA aja. Gitu. Oke, siap, nice. Berarti awal pertama kali kuliah nggak merasa berat dong? Enggak sih, malah apa ya, ekspektasinya tuh sangat idealis, kayak wah aku pengen jadi penerima Nobel semacam itulah. Itu sebelum aku ketemu kalkulus dan sebangsanya sih, jadi kayak masih oke lah, masih fisika dasar gitu. Oke, siap. Oke, berarti awal kuliah aman gitu, pertengahan kuliah aman, makin ke atas baru. Ya, betul. Nah, oke, berarti kalau awal kuliah aman, mungkin pertengahan ke akhir nih udah mulai berat. Nah, ada nggak? Jadi kita akan merangkum. Jadi dari 4 tahun ini, selama fisika kita cepat aja. Dari 4 tahun ini ada nggak kuliah atau mata kuliah fisika yang susah gitu, yang susah bagi Aan, tapi Aan masih bisa untuk survive belajar itu dan akhirnya lulus dengan ya nilai, kalau misalnya nilainya bagus, oh mantap, tapi kalau nilainya bisa nggak bagus, nggak jelek, itu juga udah bagus sebenarnya gitu. Jadi survive gitu, ada nggak? Ada sih, bahkan bagaimana? Lucunya lagi, jadi aku dari semua cabang ilmu fisika yang ada tuh memang paling susah tuh belajar kuantum. Setuju, fisika modern tuh susah. Jadi, pokoknya fix. Iya, fisika modern yang kuantum khususnya, yang kita mau ngurusin persamaan Schrödinger, kemudian banyak. Karena gini, kalau aku sendiri di fisika itu mindsetnya kan aku lebih banyak memahami fenomena akhirnya. Dan fenomena yang lebih mudah dipahami itu fenomena yang kelihatan oleh mata kan, kayak kalau mekanika klasik kita bisa tahu nih ada benda jatuh, ada benda bergerak. Pokoknya bendanya kelihatan di mata gitu loh. Ada gesekan, ada tarikan, dorongan, itu kelihatan. Tapi kalau kuantum itu kan dia berbicara masalah mikroskopis ya, atom, molekul, itu kita nggak bisa lihat, dan apa yang ada di dunia kita itu nggak bisa serta-merta kita modelin ke situ gitu loh. Kayak bisa bayangin nggak sih, atom itu tuh bisa menembus dinding, event bola aja nggak bisa gitu loh, tapi atom tuh bisa gitu loh. Kan nggak masuk ke akal, tapi nyatanya pun skripsiku juga ke situ. Jadi kayak walaupun susah tetap ya udah aku terabas aja kayak gitulah. Karena memang bahkan seorang profesor dari Amerika pun, Richard Feynman, kalau teman-teman tahu ya, udah pernah ngomong gini kok, nggak ada orang yang paham mekanika kuantum. Seorang sekaliber profesor aja udah mengklaim demikian. Dan dia juga pernah bilang bahwa kalau ada orang yang mengklaim dirinya bisa fisika kuantum, itu antara dua, dia bohong atau dia gila. Jadi emang sesusah itu, bahkan seorang profesor aja mengakuinya gitu loh. Jadi ya wajar kalau kita yang anak S1 mungkin ya merasa ini apaan sih, ya udahlah ya terima aja gitu. Jadi memang yang dari semua cabang ilmu yang paling sulit menurutku memang fisika kuantum itu sih yang kayak gila ini. Sorry ada noise. Oke, nggak apa-apa. Kedengeran nggak itu suara motor? Kedengeran, tapi nggak apa-apa, nggak mengganggu kok. Oke. Ya pokoknya yang paling susah adalah fisika kuantum itu sih. Oke. Terus kita sekarang ke lawannya. Kalau ada apa yang susah, ada nggak yang paling seru, yang paling kamu sukain dari fisika secara umum? Entah kenapa juga kalau yang paling seru itu sebenarnya ada dua. Yaitu juga si kuantum tadi itu, terlepas dia susah, dia tuh seru buat dipelajari gitu loh. Karena ternyata aneh gitu loh, dia tuh aneh. Jadi kayak ada love hate relationship juga di situ gitu. Dan yang kedua aku suka relativitas, karena dua ini tuh seakan-akan jadi basicnya film-film science fiction kalau kita tahu kan. Relativitas sering dihubung-hubungkan sama mesin waktu lah, kemudian
kalau kuantum itu mungkin hubungannya sama nanoteknologi dan bangsanya gitu. Jadi dua ini juga serunya ke situ karena kita jadi tahu nih kayak oh nanti kalau ada science fiction kayak gini kita jadi bisa bahas kayak gitu. Sering nggak tuh ngebahas kayak gitu? Ada nggak, pernah nggak? Pernah, aku pernah waktu itu Endgame ya, di Endgame sama di apa sih sebelum Endgame itu? Sebelum Endgame tuh bentar, lupa saya juga. Yang Avenger Endgame. Sebelum Endgame. Lagi Avenger. Lupa. Aduh, itulah. searching dulu. Ini yang Endgame sih, yang ya, Endgame yang apa namanya? Avenger Endgame yang apa? Pakai menjelajah waktu itu yang Endgame ya kayaknya. Oh, nonton nggak sih? Iya benar. Yang si siapa? Thanosnya itu ini kan? Ke masa lalu terus ngambil batu-batu Thanos. Nah, ya, itu kan di situ dia mengklaim menggunakan teori kuantum untuk menciptakan mesin waktu. Itu kan sedikit menggelitikku gitu loh, karena selama ini yang aku pahami kita bisa menjajah waktu itu karena kita mengalami mengalami dilatasi waktu yang itu ada di relativitas gitu loh, hubungannya sama kecepatan cahaya. Tapi kuantum sendiri sebenarnya belum bisa untuk disatukan dengan kecepatan cahaya gitu loh. Bahkan kalau ini mungkin agak advance ya bahasanya, coba aku permudah. Jadi di dunia fisika itu peneliti itu pengen fisika itu pengen menyatukan antara dua fenomenanya ketika disatukan. Makanya ketika ada kuantum dipakai buat time traveling itu agak menggelitik. Ya, aku bahas akhirnya di Instagramku pernah waktu itu. Bulan puasa sambil ngabuburit aku bikin story-nya. Tapi belum selesai sih. Itu maghrib aku potong tapi lupa tak lanjutin. Jadi sempat sedikit aku bahas. Itu pengantar sedikit mengenai mekanika kuantumnya gitu. Gokil. Itu bisa kamu masukin ke podcast gitu tuh. Tentang pembahasan itu atau kalau misalnya aku ada project sih. Oh iya, ada project. Oh, nice. Keren. Jadi ya mungkin cari aja di Instagram nanti bahasa-bahasa ilmiah, itu projectku buat bahas hal-hal ilmiah secara ringan gitu. Wah, ini yang kita cari nih. Banyak yang pengen belajar fisika yang advance tapi nggak tahu bahasa atau nggak tahu pengajar yang menggunakan bahasa awamnya itu gimana ya, Pak. Oke. Terus tadi kita udah tahu nih apa yang Aan suka, apa yang menurut Aan susah kayak gitu. Nah, sekarang mari kita masuk ke bagaimana Aan survive, Aan belajar fisika selama ini di kuliah atau maupun di luar kuliah kayak gitu. Nah, ini nih yang paling seru. Ini yang paling ditunggu nih pasti nih. Kalau aku sih basically adalah orang yang suka berimajinasi ya. Jadi ketika kita lagi membahas suatu teori di fisika itu, aku selalu membayangkan fenomena secara realnya. Kalau aku modelnya gitu. Cuma kelemahannya ketika ini aku terapkan di kuliahku itu sangat matematik sekali. Jadi lebih banyak memodelkan tuh ke dalam bentuk matematis. Jadi akhirnya aku membagikan ini kayak apa ya? Aku membagi ketika kita pengen nyari nilai sama nyari paham itu dua hal yang berbeda kalau di kuliahku bagiku gitu loh. Karena caraku memahami itu nggak seperti cara dosen mengajar. Dan cara mengerjakan ujian itu bukan caraku memahami gitu loh. Karena emang fisika UGM itu kebanyakan dosen-dosennya matematis banget. Semua itu selalu dimodelkan ke dalam persamaan kayak gitu. Dan aku sebenarnya nggak begitu suka model-model kayak gitu, kayak apa ya, abstrak banget bagiku. Aku lebih suka yang sebab akibat kayak gitu modelnya lebih kayak gitu. Nah, makanya mungkin kalau mau belajar fisikanya untuk paham, aku modelnya gitu ya, kayak aku nggak akan menyentuh matematikanya, tapi aku menyentuh sejarahnya dulu, kayak ibaratnya mungkin mulai dari teori atom dulu, kenapa sih teori atom itu ada kayak gitu. Kemudian dari temuan-temuannya dulu, belum menyentuh matematisnya. Jadi kayak karena ada fenomena ini dan ini akhirnya terjadilah ini. Kayak kenapa sih sampai ada teori kuantum itu, karena ternyata ada fenomena bahwa cahaya itu bisa menumbuk sebuah partikel gitu loh, kayak efek fotolistrik yang ditemukan oleh Einstein itu kan, yang selama ini kita tahu cahaya itu adalah gelombang, kok ternyata dia bisa menumbuk sebuah partikel, yang mana tumbukan itu kan terjadi antara partikel dengan partikel. Nah, itulah
Dari situ akhirnya ternyata ada dualisme dari si cahaya ini, bahwa dia bisa kadang bersifat jadi gelombang, kadang bersifat jadi partikel. Nah, itu juga ada sebenarnya modeling matematisnya, tapi aku singkirin dulu, aku pahami dulu dari sisi fenomenanya dulu. Biasanya aku gitu. Nah, tapi kalau untuk mencari nilainya, ya mau nggak mau kita harus struggle dengan bukan angka sih, rumus-rumus persamaannya itu sih, itu yang mungkin perlu jadi catatan untuk teman-teman yang kuliah. Dan mungkin kalau nanti yang nonton ada anak fisika UGM, ya kalau pengen nyari paham dan nyari nilai, itu dua hal yang bagiku sedikit berbeda gitu sih. Oke. Kalau aku gitu. Menarik nih, aku punya gini. Berarti kalau menurut Anik dalam mempelajari suatu konsep fisika itu kita pertama coba mengerti fenomena fisikanya dulu, oke? Setelah kita paham fenomena fisikanya, nah pertanyaan adalah setelah kita paham fenomena fisikanya, apakah itu serta-merta kita akan memahami maksud dari rumus yang ada? Jadi kan mungkin rumus ditulis gini tuh sebenarnya rumusnya adalah merepresentasikan fenomena yang tadi kita pelajari gitu. Nah, menurut Andi, harusnya ya secara alamiah kita akan jadi tahu bahwa persamaan ini berbicara mengenai ini kayak gitu. Yang menjadi kenapa aku tadi bilang belajar fisika di SMA dan SMP itu salah, karena kita berangkat dari rumusnya. Kayak rumus GLBB itu adalah V sama dengan aku lupa. Aku nggak pinter ngapa rumusnya. Sama aku juga. Pokoknya ada V, ada T, ada S kan kayak gitu. Jadi ada V kali T terus ada kuadrat S atau apa gitu kan. Yang ada banyak rumus yang jelimet banget. Nah, itu kan sebenarnya berangkat dari hukum Newton pertama yang F sama dengan M kali A. Jadi ada gaya, ada massa dan ada percepatan gitu loh. Bahwa setiap benda bermassa yang dikenai sebuah gaya itu akan mengalami percepatan. Jadi kan dia kalau digeser ya jadinya F per M sama dengan A. Jadi percepatan itu dihasilkan dari massa yang dikenai oleh gaya gitu loh. Gitu. Jadi makanya dari situ berangkatlah dari A pun kita turunkan jadi, nah ini kalkulusnya mulai masuk nih. A itu adalah turunan dari kecepatan dV per dt kan. Maka dari itu sedemikian rupa diubah dan diidealisasikan juga, karena ada beberapa kondisi yang nggak ideal diidealkan, akhirnya ketemulah rumus GLB, GLBB kayak gitu-gitu. Di SMA kita cuma belajar rumus jadinya tanpa tahu. Iya benar. Kenapa kok rumusnya kayak gini? Kayak gitu. Iya, itu yang bikin kadang anak SMA juga malas belajar fisika karena rumus yang seabrek kayak gitu loh. Itu kayaknya ya kalau aku mikir ya tentang kenapa di SMA tuh selalu dikasih rumus, karena kalau tak pikir-pikir kurikulum di SMA kayaknya lebih padat daripada kurikulum di fisika, apalagi kalau udah jurusan fisika. Nah itu yang jadi masalah di kita. Betul banget. Karena dipadetin, guru itu jadi nggak punya waktu untuk ngejelasin konsepnya atau untuk ngejelasin fenomenanya. Aduh sayang sekali padahal ya. Nah tapi ya, kalau gimana? Oke lanjut. Kalau ingat mata pelajaran di SMA kan, SMA kelas 1 itu kan kita mekanika biasa ya, kayak GLB, GLB. Terus yang kelas 2 itu kan kayak gerak parabolik kayak gitu kan, terus bandul. Itu aku pelajarin 1 semester sendiri. Namanya mekanika klasik. Gitu loh. Dan itu dipelajarin kita di sekolah 4 semester. Gitu. Dan itu 1 semester mekanika klasik itu sebelumnya ada fisika dasar 1 yang juga bahas yang sama. Jadi kayak lebih dalam lagi gitu loh. Iya, lebih banyak waktu, nggak cuma sekadar 4 semester yang di sekolah, tapi bahkan aku makan waktu hampir 2 semester untuk belajar itu, bahkan hampir 3 kayaknya, sampai tahun kedua pun masih ketemu itu gitu. Dan dibarengin sama yang lain, jadi kayak kalau itu kan belajar fisika taktil dengan banyak materi, nah ini mekanika itu diparalelkan dengan materi yang lain, elektromagnetika kah atau apa. Jadi memang dalam waktu 2 semesterku tuh nggak sama dengan 2 semesternya anak SMA gitu lah. Bener. Karena waktunya mepet, nggak sempet untuk belajar dengan dalam gitu. Soalnya soalnya memang kebutuhan kurikulum SMA
harus sampai materi ini gitu. Padahal Iya, benar. padahal ya, bentar ini OOT nih. Kalau misalnya SMA itu materinya dibuat kayak materi kuliah, tapi jadi gini, aku mikirnya nggak apa-apa kurikulum di SMA tuh nggak nyampe materi yang sekarang ada di kurikulum SMA lah gitu misalnya. Jadi kalau misalnya ada 10 materi yang harus diajarkan di SMA, terus kalau misalnya aku punya ide, ya udah biar anak-anak itu fisikanya pintar, dapat fenomenanya, dapat konsepnya, ya udah kurangin aja. Jadi untuk yang 10 ini jadi 4 kurikulum nih. Nah, kira-kira kalau kita terapin itu bisa nggak ya diterapin di SMA? Atau ada kerugiannya ya dengan menghilangkan 6 teratas gitu? Ya mungkin kerugiannya kayak pasti yang akan dikorbankan adalah yang akhir-akhir tuh, yang fisika modern kemungkinan, karena kalau kita lihat kebutuhan, kenapa sih kita belajar di SMA gitu loh, itu kan biasanya kebutuhannya untuk apa gitu loh. Biasanya kalau memang mungkin SMA itu didesain untuk kuliah, bisa aja kita mewajibkan orang-orang lulusan SMA untuk kuliah, materi itu tadi bisa dipendekkan gitu loh. Masalahnya, apakah semua orang tertarik untuk kuliah, dan apakah semua orang tertarik untuk belajar ilmu? Kayak anak IPA, dia akan belajar IPA lagi di kuliahnya gitu loh. Makanya mungkin itu sih yang bikin kurikulumnya jadi dipadatin, karena nggak yakin bahwa anak SMA IPA pun ngambil mungkin sains dasar lagi di sini kayak gitu. Benar. Oke, setuju. Oke, nah sekarang masuk lagi ke topik kita. Nah, kalau misalnya di kuliah, jadi gini, gimana kalau misalnya ada mahasiswa yang berpikir bahwa oke, ini kita misalnya mahasiswa ini udah dengar video kita, terus sudah tahu, oh kalau mau mempelajari fisika, pelajari konsepnya, pelajari fenomenanya, baru nanti ke matematikanya. Tapi kalau misalnya dia kuliah itu sama dosennya udah dikasih rumus, terus dia berpikir oke, gue harus belajar fenomenanya. Cuma pas ketika dia menjalani itu, dia mikir lagi nih, bimbang nih, aduh kalau gue belajar fenomenanya nggak ada waktu nih, nggak kejar buat belajar yang lain nih, soalnya gue belajar fenomenanya lama banget kayak gitu. Ini gimana gue bisa ngejar kuliah gue kalau kayak gini, padahal gitu kayak gitu. Gimana menurutmu? Ya itu kalau tadi sih bagiku itu adalah dua hal yang berbeda, antara ngejar, kalau yang dimaksud ngejar materi itu adalah ngejar nilainya, ya berarti kita harus ikutin aturan dari dosen itu kayak gitu loh. Jadi ibaratnya ketika kita pengen targetnya adalah kita cuma pengen nyari nilai di matkul ini, ya udah kita ikutin aja cara dosen itu mengajar, walaupun mungkin kita nggak paham, tapi seenggaknya kita dapat nilai, itu kan goalnya. Tapi kalau goalnya pengen paham, berarti kita harus take effort lebih besar lagi di luar dari kuliah itu. Atau mungkin kalau memang mau lebih effort lagi, ya yang namanya 1 SKS itu kan ada muatan 1 jam belajar di luar tuh, di luar kelas. Nah itu bisa dimanfaatin sih kalau mau, kalau sempet juga sih. Tapi kalau enggak, ya kalau sekadar untuk pengen dapetin nilai di kuliah itu, ya mending ikutin dosen itu aja, follow the rules-nya aja. Kayak ibaratnya kita main game terus ada wall truck-nya kan, kemudian ada instruction, udah ikutin instruction-nya dulu aja, nggak usah improvisasi dulu gitu. Karena memang pendek kuliah itu, cuma kalau di tempat tuh 1 semester yang 2 SKS itu cuma 8 pertemuan kali 2, 16 pertemuan doang gitu. Jadi dalam waktu 16 pertemuan, 1 pokok bahasan kayak mekanika klasik itu harus dibabat habis semua. Tetap nggak cukup gitu loh. Nggak cukup. Oke, benar. Berarti emang perlu belajar mandiri di luar. Harus mau. SKS itu sebenarnya konsepnya bagus itu kalau diterapin dengan baik. Kalau dengan baik, benar. Iya. Aku juga baru paham konsep SKS itu ternyata emang sebenarnya itu fasilitas yang dibuat agar kita punya waktu di kelas, punya waktu diskusi, sama punya waktu belajar sendiri. Belajar mandiri ya. Makanya namanya kredit kan. Betul. Karena nyicil kan. Oke. Nah, terkait belajar konsep, belajar fenomena fisika, ada nggak referensi yang Aan pakai, buku yang Aan rujuk kayak gitu untuk belajar fisika tapi dari konsepnya? Kan mungkin
kalau misalnya dari buku-buku fisika textbook kan itu nggak konsep banget atau gimana ya? Itu langsung lah ada persamaannya. Kadang juga penjelasan terhadap rumusnya itu juga terlalu teknis gitu, terlalu dibayangkan gitu. Nah, untuk Aan ada nggak referensi yang itu? Atau kalau misalnya nggak ada, ini gimana nih kita atau mahasiswa fisika yang emang lagi bingung belajarnya gimana tuh harus mulai dari mana bacanya, belajarnya kayak gitu? Kalau untuk permulaan untuk yang awal-awal fisika dasar itu ada buku karangan tadi Richard Feynman, karena memang Richard Feynman itu terkenal profesor fisika yang mencoba menjelaskan fisika dengan cara yang lebih santai gitu. Di textbook dia yang judulnya apa ya, saya agak lupa, Feynman Physics, like Feynman Lecture on Physics, itu ada di Google aja, Feynman Lecture on Physics, itu ada 3 volume. Jadi masing-masing itu akan membahas mulai dari mekanika klasik sampai ke kuantum gitu. Dan cara penjelasan itu kayak bercerita sih di situ. Itu untuk yang pertama kalau pengen belajar itu. Kemudian kalau textbook lagi ada fisika dasar yang nulis Giancoli, itu juga lumayan enak. Sama penulis lain juga namanya Serway. Jadi 2 ini yang biasa aku pakai. Oke. Sama ada Halide Resnick juga, itu ada 3 buku fisika dasar yang belajar. Tapi untuk pemula banget mungkin mulai dari Feynman Lecture on Physics ini cukup menarik untuk dibaca. Oke. Belajar kelompok penting nggak? Dia sangat penting nggak untuk mempelajari fisika? Penting menurutku. Kalau aku pribadi penting, karena dari situ kita bisa discuss. Tapi mungkin bagi orang lain nggak tahu ya kan. Kalau aku cenderung lebih suka belajar kelompok, di situ solve problem bareng, solve masalah. Mungkin kalau ada yang punya pemahaman lain, kita bisa akhirnya blind jadi satu gitu. Di awal-awal kuliah itu aku masih suka ngadain belajar kelompok setiap mau UAS, setiap mau LPS. Tapi makin ke belakang, makin beda mata kuliahnya, jadi kayak makin ya udah belajar sendiri akhirnya gitu. Oke, siap. Berarti kayaknya gue bisa men-summarize bahwa belajar fisika versi Aan ini pertama harus dibedakan tujuan belajar fisika untuk apa, untuk dapat nilai kah atau untuk paham, karena ini 2 hal yang berbeda. Kalau misalnya kalau untuk paham berarti belajar dari konsepnya, coba bayangin fenomenanya, baru nanti ke rumusnya gitu. Jadi jangan sampai jangan belajar rumusnya dulu, pusing lah, puyeng lah. Nanti jatuh-jatuhnya bakal hafalan kayak gitu. Puyeng pasti. Ke rumus kayak gitu. Betul. Kalau untuk nilai ya udah ikutin rules dosennya, ya itu nilai lu bagus. Jadi kembali lagi ke pertanyaan paling dasar, tujuan belajar fisika kalian tuh untuk apa? Kalau untuk tadi nilai ya itu beda dengan untuk paham fisika. Oke. Nah, gue sih kayaknya udah terjawab semua sih pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira ada di benak orang yang bingung belajar fisika. Nah, tapi mungkin ada tips atau trik terakhir atau ada pesan terakhir dari Aan sebagai mahasiswa fisika untuk orang-orang yang pengen belajar fisika, siapapun, mau mahasiswa fisika itu sendiri atau mahasiswa di luar fisika yang emang tertarik dengan fisika kayak gitu. Pesannya untuk semua orang sih, jangan takut untuk belajar fisika dan jangan membenci fisika, karena kita hidup di fisika kalau teman-teman menyadari. Semua kita itu fisika. Kita bernafas, ada udara, dibahas di termodinamika, dibahas di fluida. Kita jalan nggak kepleset, itu ada mekanika. Kemudian kenapa langit berwarna biru, kenapa kalau sore warnanya jingga, itu ada di optika gitu. Jadi kayak kita hidup di alam fisika. Jadi jangan sampai kita membenci fisika, karena tanpa sadar kita tuh udah menjalankannya setiap hari, walaupun mungkin nggak pakai rumus-rumus jelimet itu ya, tapi memang inilah harusnya fisika tuh yang ada di sekitar kita amatin. Makanya jangan takut, karena nggak harus belajar rumus pun kita bisa belajar fisika lewat alam sekitar kita gitu. Jangan langsung kayak dulu ngelihat persamaan yang jelimet, pelan-pelan nanti kita bisa bakal tahu, oh maksudnya tuh ini kayak gitu. Pasti kita tahu karena kita hidup di alam ini.
Wah gila, gokil, keren juga. Iya bener juga ya. Setelah dipikir-pikir, iya semuanya di Iya. fisika loh. Hukum alam, bahkan hukum alam mungkin itu adalah hukum fisika. Ya, bahkan ada dosen yang bilang bahwa fisika itu tuh adalah fakultas hukumnya alam gitu. Kita anak mana? Anak hukum alam. Asik. Udah masalahnya fisika gitu. Iya gokil. Nice ini. Istilah baru nih, bener juga ya. Iya. Karena juga ada dosenku yang bilang bahwa fisika itu philosophy of nature. Filosofi. Jadi filsafatnya alam. Gitu. Menarik. Gitu. Iya juga ya. Iya benar-benar. Dengan fisika kita bisa memahami dunia dan Betul. ya maksud atau makna dari dunia ini ya. Iya benar. Nice. Karena Gokil. dipungkiri. Oke, mantap. Oke, terima kasih An atas waktunya. Thank you, Bin. Gua harap video ini sangat membantu semua. Ya, semoga bisa membantu semua orang yang ingin belajar fisika atau bahkan orang yang ada tergerak pengen belajar fisika cuma nggak tahu dari mana mulainya. Lu bisa tonton video ini karena An udah menjelaskan dengan sangat baik menurut gua. Oke, udah paling itu aja sih. Terima kasih An atas waktunya, atas ngobrol-ngobrolnya. Kapan-kapan kita bisa bicara lagi tentang apapun, bisa tentang fisika lagi atau tentang tadi passionmu di bidang komputer. Oke, terima kasih banyak An. Selamat sore dan bye kawan-kawan. Dadah. Bye.